akademik, minat non akademik, dan sebagainya. Guru profesional adalah guru yang selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, kurikulum kita, Bapak Ibu, selalu memberi porsi khusus kepada pengembangan karakter. Kita setback mulai dari kurikulum K13. Pada K13, pengembangan karakter budaya 6S. Selanjutnya, porsi pada kurikulum Merdeka itu juga ada porsi khusus diberikan pada kegiatan intra dan co-kurikuler melalui P5. Nah, Bapak Ibu yang berhormat, kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah kita juga sudah, guru profesional adalah guru yang senantiasa meningkatkan kompetensinya. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mengupgrade kompetensi kita dengan diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Amel nanti kita berikan support agar bisa. Ini hormat, kegiatan kita pada pagi ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat penyampaian diseminasi, yang kelima acara penutup. Acara kita sehat, salawat serta salam kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dari zaman nanti kita menjadi salah satu di antara semua warga di tempat syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi guru penggerak ini, Ibu Angga akan menyampaikan budaya positif. Apa yang disampaikan ini nanti monggo dicermati, mungkin bisa diimplementasikan di sekolah. Semoga bermanfaat. Paling tidak dengan penyampaian diseminasi ini nanti Bapak Ibu mendapatkan penyegaran-penyegaran, mungkin ada hal-hal yang positif, mungkin ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Itu saja, monggo diikuti dengan seksama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Rabu 14 September 2022 kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Wonti, Bapak Muhammad Evani SPD MSI yang telah memberikan izin, telah memberikan kesempatan, support dan juga motivasi kepada semua rekan-rekan guru, khususnya kepada saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 5. Tidak lupa juga saya ucapkan
terima kasih sebanyak-banyaknya untuk rekan-rekan saya sekalian, Bapak Ibu guru yang benar-benar memberikan masukan, support dan juga bantuan yang alhamdulillah. Masih ada rekan guru yang beri semangat. Pak Boima selalu memberi semangat motivasi, jadi membuat ada juga rekan-rekan CGP yang memberi semangat. Akhirnya kami semua yang mulai bersemangat lagi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak sampai akhir, insya Allah 6 bulan, 3 bulan ke depan lagi. Baik Bapak Ibu guru, di sini saya di pendidikan guru penggerak selama hampir 3 bulan ini. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang saya pelajari, dan alhamdulillah mungkin sedikit demi sedikit merubah paradigma saya dalam menghadapi siswa atau dalam melakukan pembelajaran tugas. Untuk pertemuan kali ini saya mendapat kesempatan sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik setelah dipilih oleh Allah. Kita termasuk orang-orang terpilih untuk menjadi petani, di mana di ladang kita. Ladang kita adalah sekolah. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama membimbing anak kita, menuntun anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikut ini adalah sedikit gambaran tentang siswa kita. Kemarin saya sedikit mengulas tentang anak didik kita mungkin menerimanya berbeda. Nah, itu yang sedikit membuat saya tersentuh, membuat saya, oh ya, paradigma saya harus berubah. Mungkin tidak harus berubah langsung berubah seperti orange ya Bapak Ibu. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Setidaknya mari bersama-sama kita belajar, saling bergandengan tangan, kita menuntun anak didik kita. Kemudian berikutnya, bagaimana budaya positif di sekolah itu dapat tercapai, yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter atau pembiasaan. Kemudian melakukan kesepakatan kelas. Ini mungkin yang jarang kita buat. Kalau saya biasanya mengadakan kontrak belajar, itu sedikit beda dengan kesepakatan kelas. Kalau kontrak belajar itu tentang apa-apa yang akan saya sampaikan ke siswa selama 1 semester, dan juga apa yang diinginkan siswa selama 1 semester. Anak-anak ada berapa? Nah, kita sepakati mana yang sesuai, mana yang baik kita ambil. Baru nanti kesepakatan itu kita tulis, kita tempel bersama-sama di kelas, sehingga siswa ketika melakukan suatu kegiatan yang melanggar dari kesepakatan kelas, dia bisa melihat, oh ya, saya harus komitmen dengan apa yang saya katakan, saya harus komitmen dengan apa yang saya tulis. Kemudian berikutnya, guru sebagai kontrol, kita harus memberikan sedikit bimbingan, sedikit motivasi. Kenapa? Karena 24 jam siswa itu tidak hanya di sekolah. Di sekolah mungkin paling banyak berapa jam, sisanya di mana? Di rumah. Jadi saya mengatakan kenapa sedikit, karena yang banyak itu di rumah. Tetapi peran guru sangatlah besar. Dengan waktu yang sedikit, mari kita berikan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk anak didik kita. Kemudian berikutnya, dengan memahami disiplin positif itu untuk membentuk karakter seperti apa. Kemudian suasana belajar yang positif dan menyenangkan. Ini yang perlu kita terapkan Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya adalah disiplin versus hukum. Ini kata kerja yang sangat mirip, hampir mirip, tapi ada orang, saya disiplin loh, saya tidak mungkin dia. Bedanya tipis sekali. Ada guru yang membela dirinya sendiri, saya disiplin kok, tidak mungkin dia. Jadi yang perlu kita mari kita introspeksi diri, bercermin sampai di mana kita sekarang
versus hukuman. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain demi tujuan mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Disiplin perlu Bapak Ibu Guru. Kalau tidak ada kata disiplin, wah jadi apa dia? Ulasan mengenai 3 level motivasi yang sedikit kemarin saya pelajari menurut Moral Sense dan James T. Wilson, bahwa motivasi itu ada 2, internal dan eksternal. Motivasi level 1 itu masih eksternal, masih level bawah. Boleh dikata motivasi ini kadang anak pengen menghindari dari hukuman, jadi dia pura-pura disiplin awalnya. Nanti saya takut lah dimarahi sama bu guru kalau tak kerjakan PR, takut dihukum, takut melanggar. Awalnya ini dia termotivasi melakukan disiplin, tapi karena luar, karena faktor eksternal. Level kedua, mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Oh, saya nanti ada jamnya bu guru, saya mau belajar sekarang. Biasanya Bu Amel tuh ngasih kuis. Nanti kalau ngasih kuis, ngasih hadiah. Bukan menyalahkan anak, bla 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 bla, coba kamu nggak gini. Udah lewat, yang terjadi udah lewat. Sekarang kita pikir gimana solusinya. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Bukan guru yang mencari solusinya, tapi anak. Kita ajak dia sharing dampaknya. Ya gini Bu, kalau nanti begini dampaknya gimana hasilnya? Ke kamu gimana? Kita menyampaikan ke anak bahwasanya semua yang sudah kamu lakukan itu sudah terjadi. Nah sekarang coba ayo renungkan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Bu Sisi, Bu Titis mungkin sudah mengajak anak dari Tuhan ngomong ke anak-anak, coba apa yang kamu resapi atau kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, dan bagaimana perasaan teman yang kamu lakukan seperti itu. Jadi ini istilahnya restitusi itu benar-benar mengena ke hati anak. Dan ini baru saya coba kemarin di Diki, saya baru uji coba di itu. Perlu kita ingat Bapak Ibu Guru, siswa kita punya hati. Jadi mungkin kita bisa menyentuh hatinya. Mungkin hasilnya gak akan sekarang, semua kan berproses. Nanti yang memetik ketika dia dewasa kelak. Landasan filosofi restitusi masuk ke sana. Karena memang dalam tanda kutip usil saja, jahil, namanya juga anak-anak. Kemudian berikutnya langkah ketiga adalah semakin disalahkan dan semakin dikritik membuat kita menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Semakin kita menjudge anak didik kita, semakin membuat dia terpuruk. Mungkin akan terjadi trauma psikis atau trauma mental. Semoga saja itu tidak terjadi Bapak Ibu Guru. Bernapoleon misalnya. Tolong Bapak Ibu Guru, dulu sebelum saya melampaui semua ini, saya masih dalam kategori guru yang belum bisa menahan emosi. Jujur, saya sedikit benar kamu berada di kondisi yang saat ini dalam kondisi yang kurang tepat, dalam kata menyimpang dari peraturan begitu. Kemudian yang keempat adalah ilusi kontrol orang dewasa, punya hak untuk memaksa. Kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Kenyataan kedua, perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Kenyataan yang ketiga, memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan. Mungkin secara tidak tahu, mungkin dia menyimpan guru ini, mungkin gitu ya. Kita tidak tahu Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana sebenarnya kita sebagai guru? Kita melakukan 5 posisi kontrol dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Berarti kita boleh menghukum. Menurut Bapak Ibu Guru boleh nggak kita? Baik, terima kasih. Saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Guru ya di sini. Saya kemarin ketika melaksanakan Vkom ini panjang lebar sampai 3 jam Bapak Ibu. Mengenai penghukum, ada yang pro ada yang kontra masalah penghukum ini. Nah, perlu kita sekarang sharing, kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu Guru. Penghukum itu perlu.
kontrol sebagai penghukum perlu di sekolah. Kenapa? Karena penegakan disiplin atau budaya positif di sekolah itu perlu adanya kontrol ini. Karena kenapa Bapak Ibu Guru? Kontrol ini saling bekerja sama. Yang kontrol menghukum perlu kita ketahui bahwasanya kita harus sadar juga hukuman apa yang kita berikan ke siswa. Jangan sampai hukuman itu tidak sesuai atau tidak sebanding dengan kesalahannya. Nanti tidak Bapak Ibu Guru? Tidak ya. Fisik itu Bapak Ibu Guru. Fisik. Saya selama ini mengajar siswa tidak mengerjakan PR. Paling suruh mengerjakan di kelas atau di mejanya. Untuk menyuruh lari, saya tidak tega sebagai guru. Karena fisiknya anak itu mungkin tiap anak berbeda seperti itu. Tapi kalau mungkin menurut Bapak Ibu Guru jenengan semua di sini ada hukuman yang pantas untuk anak-anak, monggo, tetapi disesuaikan dengan tingkat kesalahan anak dan kalau bisa kita hindari hukuman fisik. Mungkin ada di kontrol yang keempat, kelima itu seperti itu Bapak Ibu Guru. Ya, kemudian sebagai pemantau, kadang ada guru saya melihat itu ada guru yang sebagai pemantau. Contohnya, maaf Pak Imam, kadang saya melihat Pak Imam cara menangani siswa yang bermasalah di kelas itu santai, tapi siswa langsung manut. Kok tak ngaji lagi? Nah itu yang buat saya, oh berarti beda cara menangani anak. Ya, Pak Imam tuh kalem cuma, ayo itu, itu sudah ada tim semua. Coba kalau saya sampai teriak-teriak, itu baru mau duduk. Ya mungkin itu yang kadang kita harus mencoba semua 5 kontrol ini. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu Guru. Kemudian berikutnya manajer, mengambil posisi atau kontrol sebagai manajer. Ini adalah level tertinggi Bapak Ibu Guru. Kapan kita bisa mengajak siswa berdiskusi, sharing? Kalau posisi manajer ini menerapkan segitiga restitusi tadi. Kita face to face menyusun, dimusyawarahkan bersama, disepakati bersama, harus dipatuhi bersama. Itu namanya keyakinan kelas. Kalau ada yang melanggar, anak suruh baca aja yang ditempel itu. Coba baca poin berapa yang sudah kamu bertentangan? 3 Bu. Nah, kalau menurut kamu, saya mencoba seperti itu Bapak Ibu Guru. Meskipun masih up and down, emosi saya masih naik turun di kelas. Mari bersama-sama kita saling mengingatkan Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena anak didik kita itu adalah titipan dari Allah, titipan dari negara, titipan dari keluarganya masing-masing, dititipkan ke kita Bapak Ibu Guru. Selama sekolah kita dipercaya, alhamdulillah. Berapa tahun berdiri nak sekolah kita? Sejak 98, berarti berapa tahun ya? Masya Allah, 23 tahun kita dipercaya Bapak Ibu. Hebat tidak Bapak Ibu? Mungkin sekolah lain sudah ada yang ya tutup, ya sudah di merger, mungkin sekolah lain. Alhamdulillah sekolah ini masih berdiri tegak dan tugas kita adalah membenahi anak didik kita Bapak Ibu Guru. Mungkin balasannya tidak di dunia Bapak Ibu Guru, tapi insya Allah balasannya di akhirat kelak. Atau paling tidak nanti balasannya karena anak. Dan berikutnya adalah membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Ini perlu kita pembiasaan. Mungkin ketika ada siswa yang bajunya keluar kita ingatkan. Mungkin ada siswa yang tidak lengkap atributnya kita ingatkan. Dan yang sangat penting lagi adalah dulu sekolah kita sebelum COVID menyambut siswa ya Pak Agus, ini Pak Agus yang paling rajin menyambut siswa di depan gerbang sekolah. Itu salut sekali saya suka sama beliau, senior yang sangat ya. Kenapa? Siswa itu kita sambut kan seperti anak TK, kalau datang kan disambut, ada yang tos, ada yang salaman begini, ada yang berpelukan. Kalau SMP tidak boleh berpelukan gitu kan ya. Nah kalau kita SMP salaman sesuai dengan visi pendidikan di SMP Dua Kediri. 6S tadi yang sudah kita ketahui kemarin Bapak Ibu Guru. 6S, masih ingat Bapak Ibu Guru 6S? Salam, sapa, sopan, santun, dan sholat. Alhamdulillah sekolah kita menerapkan itu Bapak Ibu Guru. Salam, anak-anak sudah terbiasa salaman dengan gurunya, menyapa. Kemudian sholat, tiap akhir kegiatan pembelajaran kita ada sholat duhur berjamaah.
di jam istirahat ada sholat duha. Itu budaya positif Bapak Ibu guru, terus kita tanamkan. Kemudian berikutnya adalah ini contoh kegiatan budaya positif di sekolah kita, ya, berdoa. Karena posisinya sekarang kan tidak boleh apa itu namanya, bersentuhan tangan, jadi kan mengumpul tanpa perintah loh, ini mungkin tidak kalau itu. Ini sudah kebiasaan kan ya Bapak Ibu guru, ini sudah kebiasaan. Siapa yang membiasakan? Kita Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang membiasakan anak didik kita seperti ini. Lingkungan sekolah yang baik, sehingga menghasilkan anak didik kita yang seperti ini. Mungkin nanti sampai dewasa dia akan menjadi anak yang akan sopan kepada siapapun. Kemudian berikutnya ada sholat duha, sholat berjamaah duhur, dan juga ada kegiatan bulan Ramadan. Maaf jika ada salah kata dari saya. Di sini saya hanya sebagai sharing, berbagi bersama Bapak Ibu guru. Mungkin sedikit ada waktu Bapak Ibu guru mau beri tanggapan, pertanyaan, atau saling berbagilah sharing di sini. Monggo saya kasih waktu. Pak. Saya sangat tertarik sekali ketika tadi ada tema yang sengaja semacam positif ya, dibentangkan antara kedisiplinan dengan hukuman. Saya memang percaya bahwa antara disiplin dan hukuman itu dekat sekali hubungannya. Ibarat sebuah mata uang di dua sisi yang berbeda. Ibarat cinta dengan benci, ibarat cinta dengan rindu, ibarat foto dengan tidak. Nah, ketika cuma repotnya begini, ketika kita menghadapi siswa yang mungkin hatinya sudah membeku bahkan membatu, tidak bisa disentuh dengan kata-kata bijak dari guru. Akibatnya suatu ketika pasti kita memberi bonus berupa hukuman. Nah, mungkin ini jadi masalah. Tadi Bu Amin sudah mengatakan bahwa hukuman itu hendaknya proporsional sesuai dengan kesalahannya. Nah, cuma ketika kita menghukum, kadang-kadang kita loss of control, jadilah kita salah. Saya sengaja berbicara ini karena tiap hari Pak Agus selalu menegur anak-anak. Nah, ketika menegur itu mungkin timbul juga kesalahan. Mungkin nanti ke depan kita perlu dibuat semacam rambu-rambu khusus ketika ada semacam reward and punishment itu. Saya kira perlu. Sesuai dengan tadi dari itu juga penghukuman juga perlu. Tapi hukuman yang bagaimana dan harus kita berikan kepada peserta ini. Terima kasih. Ini adalah apa yang kita terangkan sehari-hari di sekolah kita ya Bapak Ibu guru. Kita sebagai guru memang kadang tidak bisa luput juga dari kesalahan. Tapi tugas kita adalah menuntun anak didik kita. Mungkin kita berada dalam posisi loss control waktu itu, tapi kita niatnya baik ingin mengingatkan siswa. Mungkin waktu itu kita sedang dalam kondisi kurang fit atau emosi kurang stabil, sehingga yang diterima siswa itu berbeda. Baik Bapak Ibu guru, kita manusia biasa, kita masih dalam tahap belajar. Saya juga demikian Pak Agus sudah dewasa, mungkin sudah lebih senior, lebih bisa mengontrol. Kalau saya masih kadang emosian, tapi kita sebagai manusia tidak akan pernah berhenti namanya belajar Bapak Ibu guru. Jangan sampai kita itu yang salah Bapak Ibu guru. Kalau ada guru yang membiarkan siswanya seperti itu malah salah. Justru salah Pak Agus. Kalau kita mengingatkan, sebetulnya memang dilarang, tapi terkadang secara otomatis kita itu melabeli anak. Oh, anak ini memang nakal. Itu yang saya akan berusaha kurangi di sini, dan insya Allah akan saya berusaha yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian memang kasus anak di sini memang sangat luar biasa. Anak-anak di sini termasuk anak-anak yang sangat tangguh menghadapi berbagai macam persoalan yang sudah mereka bawa dari rumah. Dan mungkin ini semua akan membawa kita menjadi juga pribadi-pribadi yang lebih baik. Semoga saya bisa menjalani amanah negara untuk bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anak, walaupun usia pensiun saya sudah
5 tahun lagi saya purna. Mudah-mudahan saya masih bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih atas motivasinya Bu Amel. Yang saya kurangi satu, melebeli anak, dan yang kedua, saya ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita dengan menggunakan hati dan nurani, seperti halnya kita menyayangi anak-anak kita sendiri di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama masalah guru sebagai pendukung. Kalau saya pribadi setuju kalau alumni itu juga menerapkan hubungan selama hubungannya itu niatnya adalah dalam rangka untuk memperbaiki siswa, yaitu mengarah pada disiplin. Jadi bukan hanya melampiaskan kemarahan, melampiaskan nafsu saja, tetapi memang kita berharap itu mengalami perubahan ke arah disiplin lagi. Mengapa saya itu? Saya belajar kepada Allah, kepada Rasulullah. Allah dan Rasulullah juga begitu. Mencuri potong tangan, berzina ajar, berkhianat dalam perjalanan pancung, keluar dari Islam pancung. Rasulullah telah memberitakan suruh anakku 7 tahun sholat. Kalau 7 tahun sudah usia 7 tahun beritakan sholat. Untuk 10 tahun tidak sholat, pukul. Itu Rasulullah kan disini mencegah seorang muslim dengan kekerasan. Dan juga ada evaluasi. Rencana bagus, action boleh bagus, boleh tidak, sesuai kondisi. Tapi perlu ada evaluasi, Bapak. Action, dan sekarang kita tinggal melakukan perbaikan dalam hal evaluasi, Bapak Ibu. Terima kasih atas evaluasinya Pak Arif. Saya mungkin dengan Pak Boyman sebagai bagian kurikulum perlu melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya untuk program sekolah. Mungkin juga di luar jangkauan kami, bahwasanya pelaksanaan aksi nyata sholat berjamaah di sekolah kita itu kontennya ternyata seperti itu. Atau mungkin kita sudah mulai dalam kondisi lelah, mungkin mari Bapak Ibu guru, ayo kita semangat lagi. Insya Allah kita perbaiki Pak Arif. Nanti insya Allah kita buat jadwal piket. Saya nanti cek di jadwal mata pelajaran guru-guru yang kosong di jam sholat akan saya masukkan ke jadwal piket sholat. Jadi gurunya ikut sholat. Guru yang jam kosong itu ikut sholat. Tugasnya adalah mengabsen, kemudian mengiring siswa ikut sholat berjamaah. Kalau cewek ya, misalkan kalau ibu gurunya perempuan berhalangan ya menunggu di luar. Kalau yang bapak-bapak ikut sholat berjamaah. Seperti itu Pak Arif. Saya akan cek karena kan berbarengan dengan jam mata pelajaran Pak Arif. Kemudian kita juga akan merangkul guru agama untuk mengecek keseluruhan evaluasi pelaksanaan sholat selama 1 minggu. Aksinya bagaimana, tolong ditindaklanjuti. Dan ini alhamdulillah terima kasih kepada Pak Mansuri. Beliau sangat teramat baik, mau mantau absen siapa yang tidak sholat dipanggil ke kelasnya. Terima kasih Pak Arif. Ya yang lama, ayo kita bangkitkan lagi Pak Mansuri bareng-bareng. Karena tugas itu bukan tugas satu orang. Kalau Pak Arif bilang program sekolah ini sudah bagus, sudah ada, tapi pelaksanaannya program sekolah yang merancang